Peringatan Hari Pahlawan tidak bisa dilepaskan dari sejarah pertempuran Surabaya yang berpuncak pada 10 November 1945. Peringatan Hari Pahlawan tahun 2020 ini dilakukan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, mengingat masih dalam suasana pandemi COVID-19. Upacara bendera menjadi salah satu agenda utama, namun wajib dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan. Dalam garis besar, bahwa kegiatan Hari Pahlawan ini ada 3 main menu, yaitu upacara ziarah nasional, upacara tabur bunga di laut, dan upacara penganugerahan pahlawan nasional oleh Presiden. Kalau dulu kita berjuang dengan mengangkat senjata, maka sekarang kita berjuang melawan berbagai permasalahan bangsa seperti kemiskinan, bencana alam, narkoba, paham-paham radikal, dan termasuk berjuang melawan pandemi COVID-19 yang saat ini melanda dunia. Semangat rela berkorban dan berjuang tanpa pamrih ini menjadi motivator bagi Lemdiklat Polri dalam tugasnya membina pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan Polri. Dengan segala keterbatasannya, terlebih pada saat pandemi COVID-19 yang sedang melanda di hampir seluruh belahan dunia. Ditarik jauh ke belakang, munculnya peringatan Hari Pahlawan bermula dari rangkaian peperangan dalam pertempuran Surabaya melawan Sekutu yang mencapai puncaknya pada 10 November 1945. Namun Lemdiklat Polri tiada henti untuk terus berinovasi dalam terselenggaranya kegiatan belajar mengajar di satuan-satuan pendidikan dan pelatihan Polri, guna menyiapkan SDM Polri yang profesional, modern, dan unggul dalam pelaksanaan tugas pokoknya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Tanggal 31 Agustus 1945, atau kurang lebih setengah bulan setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah menyerukan bahwa mulai 1 September 1945, bendera merah putih dikibarkan di seluruh wilayah Indonesia. 19 September 1945, para pemuda dan pejuang Surabaya menurunkan dan merobek warna biru dalam bendera Belanda yang dikibarkan di Hotel Yamato. Bendera tersebut kemudian dinaikkan kembali dengan menyisakan warna merah dan putih yang merupakan warna bendera Indonesia. 25 Oktober 1945, rombongan pasukan Sekutu termasuk Inggris dan Belanda yang sebelumnya telah tiba di Jakarta pada 15 September 1945 mulai memasuki kota Surabaya. Tanggal 25 Oktober 1945, pasukan ini tergabung dalam Rehabilitation of Elite Prisoner of War and Internees, atau bantuan rehabilitasi untuk tawanan perang dan intern. 27-30 Oktober 1945, perang pertama antara militer dan arek-arek Surabaya melawan pasukan Sekutu atau Inggris terjadi. Pemimpin pasukan Inggris di Jawa Timur, Brigadir Jenderal Albertin Malabi, tewas dalam suatu insiden pada 30 Oktober 1945. Posisi Malabi sebagai pemimpin pasukan di Jawa Timur kemudian digantikan oleh Mayor Jenderal Robert Manshurst yang juga komandan Divisi 5 Inggris. 9 November 1945, Mayor Jenderal Robert Manshurst mengeluarkan ultimatum kepada rakyat Surabaya. Isinya antara lain bahwa seluruh pemimpin Indonesia di Surabaya harus melaporkan diri. Seluruh senjata yang dimiliki pihak Indonesia di Surabaya harus diserahkan kepada Inggris. Para pemimpin Indonesia di Surabaya harus bersedia menandatangani pernyataan menyerah tanpa syarat. 10 November 1946, Presiden Soekarno menetapkan bahwa setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan dan diperingati hingga saat ini. Hario Kicik dalam Pemikiran Militer 5, gerak maju jalur pemikiran abad ke-21 Homo sapiens modern kembali ke benua Afrika, 2009, menggambarkan pertempuran Surabaya 10 November 1945 lewat tulisan sebagai berikut. Tiap kali kita merayakan Hari Pahlawan 10 November, kita menyatakan supaya kita membangkitkan semangat seperti pada waktu 10 November 1945, di mana rakyat kota Surabaya melawan tentara Inggris yang ingin menghukum dan menundukkan penduduk kota Surabaya, sebuah pertempuran besar yang terkenal secara internasional. Rakyat kampung-kampung Surabaya telah mengorbankan 20.000 jiwa penduduknya dan Inggris kehilangan serdadunya dalam pertempuran dengan senjata modern pada waktu itu.